Cek, cok, cek, 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 dulu dicoba, cek, Harus dengar dekat ya, kalau nggak dekat cek, kedengaran. cek, 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 dulu dicoba, cek, dulu, cek, 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 dulu dicoba, cek. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Dalamku dalamnya. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, di dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku.
Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Agak nempel ya? Memang agak susah ini kalau pakai masker ini ngomongnya ini. Nggak usah pakai masker deh. Tes. Oke? Aman? Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik di rumah maupun di gedung gereja. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Persiapan ibadah. Saudara, awal perjalanan hidup beriman kepada Yesus penting. Tetapi lebih penting lagi kita dapat menyelesaikan perjalanan hidup itu dengan memandang Yesus. Kita dipanggil untuk menjalani hidup dengan memandang pada Yesus sebagai batu hidup. Marilah, datanglah kepadanya, kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus. Menyanyi Kidung Jemaat 252. Batu penjuru Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan bukan adanya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya berdamai Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. dan menyertai juga. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 9. Aman
dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, berserahlah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Menyanyi Mazmur 25. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, akan malu dan sesat yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, ia yang mendapat malu. Jagalah tetap jiwaku dan bebaskan diriku, janganku mendapat malu, ku berlindung padamu, dalam ketulusanku ku nantikan di Kau saja, Allah tolong umat-Mu dari segenap bahaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita mengaminkan hukum kasih dari 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. 8 Kasih Tuhan Yesus tiada berhenti. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan
Madi silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan berkata dalam hati kita masing-masing, ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang penuh rahmat. Engkau yang telah mengorbankan diri jadi tebusan dosa kami. Engkau telah memulihkan kami dari kehancuran melalui kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sehingga kami dapat menerima bagian keselamatan yang telah Engkau janjikan. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Ini Kidung Jemaat 38. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dasar persembahan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Menyanyi NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang ku sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah
sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melipatkan kami dalam pekerjaanmu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyanyi PKJ 148, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah kita hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Bacaan kedua dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang kepadamu ya Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang terus berkarya dan mengasihi kehidupan kami. Pagi ini dalam Minggu Raya kami datang bersekutu memuliakan Tuhan. Beribadah bersama baik di dalam gedung gereja di sini maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Masih kami buat dan lakukan ibadah di rumah masing-masing dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi tidak mengurangi kebersamaan dan persekutuan kami datang kepada Allah, memuliakan Allah di Minggu Raya pagi ini. Dalam ibadah kami bersama, kami merindukan lagi kebenaran Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Allah lewat firman-Mu. Dan kami bertumbuh dari firman Tuhan. Kami dimampukan dalam pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan dalam ibadah ini.
pelayanan ibadah lewat live streaming Getorta TV. Kami percaya kami dimungkinkan mengalami semua ini karena kasih dan kemurahan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan pertama kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Di bawah perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari 2 Petrus 1, surat Petrus yang pertama, mohon maaf. Ayat 1 sampai dengan 10. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10, mohon maaf. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya
karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita berdiri, kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tu kadammi. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama lewat channel Getorta TV dalam live streaming dari Gedung Gereja Jemaat Tangerang,
kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita boleh menikmati persekutuan ini. Kita membawa keluarga kita boleh berjumpa dengan Allah. Tema kita hari ini dalam lingkup gereja Toraja, menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Menjadi batu tua. Bahan utama kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebuah cerita yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu Saudara, cerita rakyat dari Sumatera Barat, mungkin kita masih mengingat kisah maling kundang. Ya, kisah maling kundang. Cerita yang luar biasa. Si maling kundang ini terkutuk dan menjadi batu oleh karena ia durhaka kepada ibunya. Kisah ini menunjukkan bahwa batu itu menjadi benda mati. Dan kalau mati tidak menjadi produktif lagi. Dibayangkan ya, seorang pribadi maling kundang yang hidup, tetapi kemudian ia durhaka kepada ibunya, dan dia dikutuk menjadi batu yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pembacaan kita hari ini, berbicara tentang batu hidup. Berbicara tentang batu hidup. Dan itu yang kita mau telusuri. Tentang batu hidup ini, siapa ini batu hidup, dan kemudian apa fungsinya. Apa yang menjadi bagian hal penting bagi kita orang percaya tentang batu hidup itu. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dengan perikop kita hari ini. Pertama, sesuai dengan tema menjadi batu hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat 10 dikatakan, kamu dahulu bukan umat Allah, dosa membuat kita bukan umat Allah, diandaikan batu mati, tapi sekarang menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Bangsa yang terpilih, imamat umat kepunyaan Allah sendiri yang dikasihi. Dan inilah yang menjadi pemahaman kita bersama tentang gereja. Gereja yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang. Bangsa yang dipilih dari kegelapan masuk ke dalam terang. Ia sendiri yang mengasihi kita. Ia berkorban dan menjadikan kita miliknya. Umat yang dikasihinya. Dengan kita diselamatkan. Dengan kita dikuduskan. Dengan kita dipanggil. Dan menjadikan kita batu hidup. Di mana batu hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi telah menjadi batu penjuru. Suatu batu penjuru yang mahal, batu yang terpilih. Karena itu siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermuliakan. Jadi Petrus di sini dengan tegas mengatakan bahwa batu hidup itu adalah Yesus Kristus. Batu yang mahal, batu yang terpilih. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dia menjadikan dia batu hidup dan kemudian menjadikan kita batu hidup. Dan disitulah kita mengenal yang namanya anugerah. Batu di sini tentunya menjadi sebuah pengandaian. Beberapa tahun yang lalu ya, sangat terkenal dengan batu akik. Yang mahal, batu akik ya, kemudian sampai menjadi tren, dijual orang. Ada juga sekarang batu giok, batu kesehatan. Kalau di Kalimantan terkenal dengan batu bara. Ada juga nama-nama di kampung.
ada batu tubonga, ada eran batu, ada buntu batu, ada batu kianak di Saadan ini batu kianak, ada batu surak di Rembon, ada batu alu di Sangalla, dan ada batu papan di Makale. Ada banyak lagi. Nah, nama-nama batu ini tentunya kita tahu bahwa batu ini tidak bisa bergerak, tidak hidup, ya, tidak hidup. Nah, apa yang mau dinyatakan di sini tentang batu hidup, kemudian kita dijadikan hidup. Batu hidup yang di dalamnya terkandung pemahaman iman yang sangat mendalam. Kalau Surak Badatu menggunakan istilah batu tuo. Sebuah batu hidup yang kemudian dikatakan dalam 1 Petrus adalah umat yang potensial memiliki potensi kehidupan di dalam diri mereka. Potensi yang dinamis untuk melakukan hal-hal yang luhur dan mulia. Dan hal-hal luhur yang bagaimanakah yang dimaksudkan itu? Yang kita mau lihat di poin yang kedua. Menjadi batu hidup, ada pertumbuhan rohani dan ada pembangunan rumah rohani. Selalu dikatakan bertumbuh itu ada perubahan. Selalu ada yang diperbaiki. Hari kemarin berbeda dengan hari ini. Jikalau Petrus mengatakan dalam ayat yang pertama, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Artinya apa di sini? Ini cara dan praktek hidup yang tidak mencerminkan batu hidup. Harus diubah, dibuang dan diperbaiki. Cara demikian sehingga kita sungguh-sungguh menjadi batu hidup yang Kristus inginkan, yang Kristus kehendaki. Kita tidak layak menjadi batu hidup kalau hal-hal demikian masih mewarnai kehidupan kita. Di dalam suasana pandemi COVID-19 ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Pun juga tidak luput dari kehidupan orang Kristen. Kejahatan-kejahatan itu. Berpikiran jahat bagi sesama, mereka-reka kejahatan bagi sesama, tipu muslihat, ya, bagaimana menipu, bagaimana membohongi orang, kedengkian atau membenci. Ini ya, kedengkian yang seringkali mewarnai kehidupan orang Kristen. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Munafik, manis di bibir tapi pahit di hati. Ini munafik menusuk dari belakang. Dari depan sangat manis, ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, ketika kita saling menyapa, wah, mambing itu untuk kadanta. Tapi kemudian di belakang, dia menusuk kita dari belakang. Munafik. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan bergereja. Ini banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Manis di bibir, tapi pahit di hati. Petrus katakan, buanglah semuanya itu. Kedengkian-kedengkian demikian. Kejahatan-kejahatan, tipu muslihat, fitnah. Orang kalau sekarang ya di medsos, wah banyak sekali orang yang memfitnah sesamanya lewat media sosial. Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Orang membenci sudah terbuka sekarang. Membuka dirinya untuk membenci sesama lewat media sosial. Tidak takut-takut lagi. Ya, kebencian dibuka lewat media sosial. Supaya orang tahu bahwa saya membenci orang ini. Ini perbuatan-perbuatan yang sudah tidak mencerminkan batu hidup. Menjadi batu hidup dikatakan oleh Petrus seperti halnya bayi yang haus akan susu ibunya. Di mana dikatakan di sini anak Tuhan selalu akan haus akan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhanlah akan terus membaharui tingkah laku kita, pikiran kita dan perbuatan kita.
Dengan susu ibunya sang bayi mengalami pertumbuhan dengan baik. Jika kita kehilangan selera rohani dan berhenti bertumbuh, periksalah diri kita. Periksalah hidup kita. Apakah ada dosa menjadi virus-virus yang kuat dalam tubuh kita? Ya, jangan sampai ada virus-virus itu yang tumbuh dalam diri kita. Virus kejahatan, virus tipu muslihat, virus kemunafikan, virus kedengkian, virus fitnah. Karena itu ciri anak Tuhan adalah ingin selalu bertumbuh dari bayi, anak-anak, dewasa, dan menjadi tua. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, jika kita sehat, pertumbuhan kita baik. Jika rohani kita sehat, pertumbuhan rohani kita meningkat. Pertumbuhan kita itu meningkat. Karena itu firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Karena itu pertanyaan, seberapa kuat kerinduan kita menghidupi firman Allah setiap saat? Seberapa kuat firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh, membuat kita memperbaharui dan memperbaiki hidup ini. Ketika kita hidup bertumbuh, nampak bahwa kita adalah batu-batu hidup yang terus memancarkan dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi batu hidup yang kokoh dan kuat dalam menghadapi ancaman apapun. Kita lihat Stefanus yang luar biasa. Ya, dalam kondisi ia dianiaya, ia dilempari dan sebagainya. Tetapi ia tetap berdiri dan memandang kepada Kristus sebagai sumber pertolongan baginya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus katakan, jika kamu mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada batu hidup. Biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumah rohani ini yang dimaksudkan Petrus adalah gereja, tubuh Kristus, keluarga Allah. Dan Kristus menjadi pondasi, menjadi batu penjuru dari rumah rohani. Dan setiap orang percaya menjadi batu. Paulus menggambarkan ya, gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai fondasi dan batu penjuru, dan setiap orang yang percaya sebagai anggota. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, kita lihat di sini menggambarkan dan menekankan tentang komunitas. Komunitas dalam rumah rohani. Ada anak-anak, ada pemuda, ada orang tua, ada opa dan oma, laki-laki dan perempuan. Satu batu tidaklah berguna untuk satu bangunan. Demikian juga satu bagian tubuh tidak berguna tanpa yang lainnya. Kita lihat dalam satu bangunan, tidak hanya satu batu yang dipakai, tetapi banyak batu yang dipergunakan, disusun dengan baik, diatur dengan baik, ditata oleh tukang-tukang, dan kemudian berdiri menjadi satu bangunan. Artinya apa di sini? Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa dalam rumah rohani, dalam gereja itu terdiri dari banyak anggota. Banyak anggota, anak-anak, pemuda dan orang tua. Dan karena itu dalam rumah rohani ini saling melengkapi, saling membangun, saling menopang, dan saling mendoakan. Di sini juga terjadi kepedulian yang luar biasa. Memperhatikan dan saling mengasihi. Bukan saling memfitnah, saling membenci, saling memusuhi, dan lain-lain sebagainya. Yesus tidak mau dan tidak menginginkan rumah rohani ini, gerejanya ini bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan itu ada kedengkian, ada fitnah, ada kemunafikan, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat dalam masyarakat individualitas, mudah untuk melupakan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kalau orang dalam komunitas individualitas mementingkan diri sendiri, sangat mudah untuk melupakan saling ketergantungan satu dengan yang lain.
Ini masing-masing orang dengan egonya, masing-masing orang dengan kepentingannya sendiri, masing-masing dengan kepentingan diri sendiri. Karena itu jika Allah memanggil saudara untuk sebuah tugas, ingatlah bahwa Dia juga memanggil orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Kita hadir menghidupi orang lain. Ketika kita berada dalam sebuah jabatan, tentunya bahwa di bawah kita itu ada orang-orang yang mendukung kita. Tidak hanya kita sendiri, tapi ada orang yang bersama-sama dengan kita dan saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak saling mendukung satu dengan yang lain, nah ini apa yang terjadi? Ya. Demikian pun dalam gereja, ada pemimpin-pemimpin gereja. Kita dukunglah pemimpin-pemimpin gereja itu. Majelis gereja yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken. Ada pengurus-pengurus OIG. Kita dukunglah dan kita doakanlah. Kita saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sehingga kemudian disinilah tercipta suatu bait yang indah. Dan anak-anak Tuhan saling bergabung, saling membangun persekutuan. Ada kesaksian dan ada diakonia. Itu fungsi gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani. Ada koinonia, marturia, dan diakonia. Fungsi gereja, rumah rohani yang terus bersekutu satu dengan yang lain, menyaksikan karya Tuhan dan kemudian melakukan pelayanan diakonia. Sulit untuk kita bersekutu bersaksi kalau ada saling gesekan satu dengan yang lain, ada kedengkian, ada fitnah, ada kemunafikan, ya, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi apa yang dikatakan oleh Petrus di sini, membangun kehidupan rohani, tubuh rohani ini dibangun untuk memuliakan Tuhan. Ada persekutuan dan di dalamnya menjadi sebuah persekutuan yang berbau harum di hadapan Allah. Dan kita tekun untuk menjalani kehidupan persekutuan ini. Memang sekarang kita terpisah oleh jarak, ya, dengan pandemi COVID-19, tapi tetap kita disatukan dalam kasih Kristus untuk tetap bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu di rumah, kami di gedung gereja, tapi tetap kita dipersatukan dalam persekutuan memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, menjadi batu hidup yang terus beriman dan mempersembahkan hidup kepadanya. Datanglah kepadanya, kepada batu hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Artinya apa? Kita datang kepada Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Dialah batu hidup itu dan menjadikan kita batu hidup. Dialah batu hidup itu dan menjadikan kita batu hidup. Dan sungguh luar biasa. Dan itu anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu kita pergunakan hidup kita ini menjadi batu-batu hidup, tersusun rapi dan membangun sebuah, ya, rumah rohani untuk kemuliaan Allah. Tanpa Kristus menjadi batu hidup, kita tidak bisa menjadi batu hidup. Jadi memusatkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Kalau Yohanes mengatakan, ya, dan memperjelas bahwa melalui Kristus kita dapat mengenal kebenaran dan kita menemukan hidup sejati dan abadi. Di dalam Kristuslah kita menemukan jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada jalan, tidak ada kehidupan, tidak ada kebenaran yang lain selain di dalam Kristus yang adalah batu hidup itu. Menghidupkan kita dan menjadikan kita batu hidup. Ta tontong para sares itu kaleta. Kumua mendadi tonga siamiki raka batu tuo. Loko padan tatolino. Kita menjadi batu hidup bagi sesama kita. Menjadikan hidup ini menjadi batu hidup bagi orang lain. Sehingga hidup kita sungguh bermakna dan memuliakan Tuhan.
Terpujilah Kristus yang adalah batu hidup dan menjadikan kita batu hidup. Membangun rumah rohani yang di dalamnya nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus menjadikan kita batu-batu hidup. Dan karena itu mari kita terus memandang Kristus sebagai sumber pokok utama kehidupan kita. Dan kita dijadikan batu hidup untuk juga menjadi bagian bagi orang lain. Kita akan naikkan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini dan 1 minggu ke depan. Saya bacakan. 10 Mei Adeline Elizabeth Lambah, 11 Mei Bapak Mairing Matutu Pong Tuluran, 12 Mei Ibu Mesri Naji, Ibu Nasvin Samperante, Pierre Christian Sumbung, William Saputra. 13 Mei Bapak Ishak Kresnamurti Pakan, Angelin Batara Donda. 14 Mei Bapak Petrus Panggalo, Dendi Surya Parebong. 15 Mei Melisa Parapak. 16 Mei Bapak Metusala Donda, Bapak Yunus Saapang, Ibu Ananta Popang Kabanga, Harvey Maynard Bunga. Dan kita mendoakan proses pengakuan menjadi anggota Gereja Toraja saudara kita Gregorius Sura dalam proses-proses penggembalaan. Mari kita satukan hati. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang terus mengasihi kami dan menjumpai kami dalam kondisi dan keadaan kami sekarang ini. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan melawat kami dengan kasih dan cinta yang terus menuntun kami untuk kemudian kami menjalani kehidupan ini dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih firman Tuhan boleh mengajarkan kami, boleh menasehati kami, boleh mengingatkan kami. Kristus adalah batu hidup dan menjadikan kami batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, pembangunan gereja Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama, berjalan bersama-sama dalam persekutuan, memuliakan Tuhan. Kami bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam pelayanan pada hari ini. Pelayanan dari Majelis Gereja Jemaat Tangerang, hamba-Mu Majelis Gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan tim Getorta TV. Kami dimungkinkan Tuhan dalam pelayanan ini karena kasih karunia Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan ini, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon ampun jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami ini, dalam doa syafaat kami, mendukung dan mendoakan jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain yang boleh bersama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah saat ini. Peliharakan dan lindungilah setiap jemaat-Mu. Peliharakan dalam cinta kasih-Mu.
Peliharakan dalam setiap rumah tangga mereka, dalam berbagai-bagai tugas pekerjaan, pelayanan, aktivitas, perjuangan, dan rencana-rencana mereka. 1 minggu ke depan akan melaksanakan tugas pekerjaan usaha dan pelayanan, kiranya Tuhan berkati. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi kegelisahan dan tekanan. Jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, Bapak Matius Lebang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Cikokol, Bapak Daud Sama dan Noel Sama dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mengalami duka cita yang dalam, meninggalnya keluarga-keluarga mereka. Tuhan hiburkanlah satu persatu. Kami mendoakan jemaat-Mu dan bersyukur atas pertambahan usia hari ini dan 1 minggu ke depan. Biarlah anak-anak Tuhan menikmati cinta kasih Tuhan dan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Kami mendoakan secara khusus proses-proses pengakuan saudara kami Gregorius Sura masuk dalam anggota gereja Toraja. Persiapkan saudara kami dan sementara dalam pendampingan penggembalaan. Bapa di dalam sorga, dalam situasi pandemi COVID-19, kami terus mendoakan pemerintah kami mendoakan tenaga kesehatan, tim relawan, Satgas COVID-19, aparat negara TNI Polri, untuk menangani wabah COVID-19 ini. Bahkan kami masyarakat yang terus patuh pada pemerintah untuk tinggal di rumah. Biarlah ya Tuhan kami bersama-sama untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Biarlah kuasa Tuhan terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami dan wabah ini berlalu dari kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, kami mendoakan pelayanan dalam lingkup gereja Toraja, badan pekerja sinode, badan pekerja sinode wilayah, badan pekerja klasis. Berkati ya Tuhan Allah dalam pelayanan-pelayanan bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19, biarlah gereja-Mu ya Tuhan Allah tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, pelayanan-pelayanan dilakukan oleh majelis gereja, pelayanan-pelayanan setiap hari Minggu lewat live streaming, pelayanan-pelayanan setiap hari, dan juga pelayanan diakonia. Biarlah ya Tuhan Allah terus kami lakukan pelayanan ini dalam rangka melakukan tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan. Dan biarlah itu bagian di mana ketika kami melakukannya, kami memuliakan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, peliharakan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini ya Tuhan Allah. Lindungilah kami, jagalah kami, bentengilah kami, dan jauhkanlah kami dari wabah COVID-19. Dan kami tetap dalam lindungan kasih Tuhan yang luar biasa. Minggu depan kami boleh berjumpa lagi lewat Getorta TV, live streaming, untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Inilah doa syukur kami bersama. Inilah syafaat kami. Kami naikkan kepadamu dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan doa secara sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sejenak kita akan mendengarkan Warta Jemaat Gereja Toraja Tangerang, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Pelayanan ibadah minggu ini, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Aspen Tonapa STH, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kemudian penanggung jawab Penatua Alexander Jawa, liturgis Penatua Wawan S. Hartono, keyboard list Nyonya Yesi F. Palangan, song leader Pendeta Lukas F. Bane STH, kemudian didampingi oleh kru live streaming Charles Sosang Bendaso, Felicio Maega Siri, dan Ricky Yakob Badung. Kemudian informasi dan himbauan. Jemaat diharapkan untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah selama penerapan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian tetap menjaga jarak, berdiam di rumah, rajin mencuci tangan, hidup sehat, dan senantiasa berdoa semoga kita diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 176 000 08 11867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfer ke Bendahara Penatua Elizabeth Sampelino. Kemudian untuk memudahkan kolekte hari Minggu, persembahan pundi yang akan ditransfer disatukan menjadi satu pundi yang selanjutnya akan diatur pembagiannya oleh Majelis Jemaat sesuai ketentuan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bidang kesaksian. Setiap hari dilakukan ibadah singkat dan doa bersama via aplikasi Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa yang dilakukan setiap jam 8 malam. Liturgi dan informasi akan dibagikan setiap hari pada WA Group Jemaat Tangerang. Kemudian setiap pagi ada rehat atau renungan harian Toraja dapat diikuti oleh setiap jemaat bersama Bapak Pendeta Asmen Tonapa di channel YouTube Getorta TV. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Pada tanggal 10 Mei, Adeline Elizabeth Lamba, kemudian 10 Mei Bapak Mairing Matutu Pongtuluran, 12 Mei Ibu Mesri Naji, Ibu Nasvien Samperante, Pir Christian Sumbung, kemudian William Saputra. Kemudian pada tanggal 13 Mei, Bapak Ishak Kresnamurti Pakan, Angelina Bataradonda. Tanggal 14 Mei, Bapak Petrus Panggalo, kemudian Denny Surya Parebong. Tanggal 15 Mei, Melisa Parapak. Tanggal 16 Mei, Bapak Metusala Donda, Bapak Yunus Sapang, Ibu Ananta Popang Kabanga, bersama Harvey Maynard Bunga. Kemudian laporan persembahan kolekte pelayanan Minggu tanggal 3 Mei 2020, kolekte ibadah Minggu sebesar 2.495.000, PSB sebesar 13.300.000, kemudian aksi Pangyu sebesar 2.350.000.
persembahan syukur dari keluarga Yunus Baibo sebesar 752.000. Kemudian ada berita sakit. Mohon dukungan dari segenap jemaat dalam doanya kepada 1. Bapak Matius Lebang yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang, Bapak Yunus Sama dan adik Noel Sama yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Kemudian warta mengenai pengakuan menjadi anggota Gereja Toraja. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, pengakuan menjadi anggota Gereja Toraja akan dilakukan atas diri Saudara Gregorius Timotius Brito Sura Masora pada tanggal 31 Mei dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa dan segenap jemaat. Demikian warta jemaat kita pada hari Minggu 10 Mei 2020. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita mengaminkan nats petunjuk hidup baru 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Menyanyi NKB 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk dalam hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa
menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, pergilah, hidupilah kehidupanmu sebagai batu-batu hidup yang ditebus oleh Yesus Kristus, Sang Batu Hidup itu. Dan arahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya. Kami dari Gedung Gereja Jemaat Tangerang mewakili majelis gereja, semua petugas-petugas ibadah dan tim Getorta TV menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita boleh menikmati persekutuan kita pada hari ini dalam Minggu Raya. Biarlah hidup kita pada hari ini kita persembahkan kepada Tuhan dan sungguh mengagungkan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat, kita tetap diberkati Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Oh ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.